Selamat menjelang tahun baru 2025. Nah, bagaimana planners tentang resolusi keuangan di tahun 2024? Apakah sudah puas? Nah, bagaimana kita akan menghadapi tahun 2025? Yuk kita simak sebagai berikut. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari CMP1 Guide Planner. Pada kali ini kita akan membahas tentang hari ini adalah hari terakhir tahun 2024. Besok adalah tahun yang baru 2025. Selamat tahun baru kepada para planners. Semoga semua tujuan keuangannya di tahun 2025 akan tercapai dan sesuai dengan rencana ataupun keinginan. Oke, nah bagaimana para planners? Apakah sudah puas dengan resolusi keuangan di tahun 2024? Apakah sudah tercapai semua? Atau masih banyak yang belum? Nah, kalau banyak yang belum, yuk inilah waktu yang tepat untuk melihat sepanjang 2024 ini bagaimana pencapaian kita. Dan yang paling penting dalam mereview atau melihat itu bukan timbul penyesalan terus sifatnya menyalahkan diri sendiri, bukan. Tapi yang paling penting adalah kita ingin melihat masalahnya apa dan kita mencari solusi bagaimana supaya masalah atau kendala itu tidak terjadi lagi di tahun 2025 dan seterusnya. Setuju kan? Itulah tujuannya kita mengevaluasi. Ya, bukan untuk ibaratnya melihat diri kita, wah ternyata kita tidak mampu, kurang mampu dan seterusnya. Bukan itu, ya. Nah, lalu kita sudah melihat terus bagaimana tahun 2025. Apakah kita ingin seperti ini terus atau ingin ada suatu perubahan? Ya, biasanya kita selalu akan membuat suatu resolusi 2025. Ya, jadi sepanjang satu tahun ini apa yang akan kita capai? Nah, para planners, jadi yang perlu diingatkan adalah pertama, kita harus buat tujuan keuangan atau financial goal. Nah, dalam membuat financial goal ini, ya manusiawi ketika para planners ingin memiliki banyak tujuan keuangan. Oke, itu bagus. Akan tapi, yuk mulai sekarang kita berusaha untuk daripada kita memiliki banyak rencana tapi semuanya tidak tercapai, mendingan punya satu atau dua rencana tapi bisa tercapai. Betul kan? Nah, oleh karena itu, buatlah prioritas tujuan keuangan. Mulai dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Nah, lalu pilihlah satu atau dua yang tertinggi. Itu yang dijadikan sebagai resolusi keuangan tahun 2025. Oke. Nah, itu adalah financial goal-nya. Kemudian apa lagi langkah selanjutnya? Yang kedua adalah lakukan perencanaan. Bagaimana caranya supaya tujuan keuangan itu bisa dicapai. Buatlah rencana per bulan, kemudian dalam per minggu dan per harinya. Ya, itu tujuannya adalah supaya resolusi keuangannya tercapai. Langkah ketiga adalah yang tidak kurang penting adalah kita diingatkan jangan lupa tentang fondasi perencanaan keuangan. Yaitu apa? Ya perlu diingat tentang keamanan keuangannya, kemudian kenyamanan keuangannya, baru habis itu distribusi kekayaan. Oke, ya jadi ingat tentang piramida perencanaan keuangan. Oke. Nah, itulah bagaimana kita buat resolusi tahun 2025. Kemudian, ada hal-hal penting atau tips bagaimana menghadapi tahun 2025 yang ini mungkin akan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita tahu sendiri, tahun 2025 akan ada tantangan di mana ya banyak isu tentang adanya kenaikan PPN, pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12%. Dan itu kelihatannya kayak kecil tapi mungkin juga akan signifikan. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ini adalah satu hal yang cukup penting. Kenapa? Banyak orang terjebak dalam dilema ini dan akhirnya hanya bisa berbicara tapi tidak melakukan aksi nyata. Aksi nyata di sini adalah apa yang bisa kita kendalikan. Bukan kita mengharapkan dari pihak luar. Misalnya kita berusaha untuk protes kepada pemerintah, demo. Itu oke, itu boleh menjadi usaha, tapi yang paling penting adalah kehidupan keluarga kita adalah apa? Yuk, apa yang kita bisa lakukan dengan situasi yang akan terjadi seperti ini?
Jadi tipsnya adalah, pertama adalah yuk kita mulai sekarang melihat prioritas antara kebutuhan dan keinginan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di video yang sebelumnya ya. Jadi yuk kita lihat ketika kita ingin membeli sesuatu barang, apakah itu suatu keinginan atau kebutuhan. Jadi mulailah fokus pada yang kebutuhan ya. Jadi hilangkan atau kurangi yang bersifat keinginan sehingga akan mengurangi pengeluaran. Itu yang pertama. Tips kedua adalah apabila para planners merasa penghasilannya saat ini kurang, maka mulailah menambah sumber penghasilan lain dibandingkan dengan penghasilan yang sudah ada saat ini. Apakah tidak salah? Apakah salah? Tidak salah. Ya, tapi carilah penghasilan yang benar, yang positif ya. Dan apabila para planners melihat ada suatu peluang mencari penghasilan tapi tidak sesuai dengan bidang yang sudah pernah digeluti segala macam, apakah itu suatu kendala? Ya, menurut saya sih bukan suatu kendala. Ketika kita memang ada kemauan, maka di situ ada jalan. Ya, ketika kita ibaratnya ada suatu peluang untuk mendapatkan penghasilan dan itu adalah sifatnya positif ya, jadi tidak merugikan orang lain segala macam, bukan merupakan pelanggaran hukum, lakukan saja. Yang penting selama para planners mau belajar pasti bisa melakukannya ya. Kenapa perlu ada tambahan income? Ya karena untuk mengantisipasi kenaikan barang-barang ataupun ibaratnya kebutuhan kita semakin meningkat. Oke. Nah, kemudian tips ketiga, jangan lupa tentang keamanan keuangan dalam piramida keuangan. Yaitu apa? Pertama, tadi manajemen arus kas sudah tentang penghasilan. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah apa? Manajemen hutang. Ya, manajemen hutang yaitu para planners. Ya, kalau bisa tidak berhutang itu sangat bagus. Akan tapi andaikan terpaksa berhutang, maka berutanglah dengan cicilan yang wajar. Yaitu berapa apa? Sekitar maksimal 30% dari penghasilan kotornya ya. Jadi harus dalam batasan itu. Jangan sekali-kali yang sudah marak di tahun 2024 booming tentang apa? Pinjaman online, sehingga itu menambah utang dan akhirnya menyebabkan ada kerusakan kehidupan rumah tangga dan seterusnya. Itu dihindari ya. Jadi berutanglah dengan bijak dari sumber yang jelas dan untuk tujuan yang jelas, dan itu pun kalau terpaksa. Nah, itu tips ketiga tentang keamanan keuangan, tentang utang. Kemudian apa? Jangan lupa dalam hal keamanan keuangan kita juga harus ada apa? Harus ada manajemen risiko. Bagaimana dalam menghadapi risiko finansial kita? Itu bagaimana ibaratnya kalau misalnya ada suatu kondisi di mana finansial kita bisa terganggu, bagaimana solusinya? Banyak cara solusinya ya. Salah satunya adalah dengan memiliki asuransi yang sesuai. Ya, pastikan asuransi ini para planners memiliki. Kenapa? Kalau misalnya tidak punya asuransi, maka ketika ada kendala, ada masalah dalam hal kesehatan ataupun sehingga mengganggu penghasilan, bagaimana solusinya? Apakah ada solusi yang lain? Kalau tidak ada, maka sangatlah bijak punya asuransi. Oke. Nah, itu keamanan keuangan. Setelah itu, andaikan sudah punya keamanan keuangan yang baik, maka tips berikutnya yang keempat adalah ya mulai sekarang yuk kita mulai belajar berinvestasi. Ingat, belajar, jadi kita belajar dulu, jangan langsung serta-merta langsung memulai investasi kalau kita tidak jelas. Ya, jangan sampai terjebak dalam investasi bodong. Oke, para planners, setelah itu semoga tujuan finansialnya bisa tercapai setelah melakukan keamanan keuangan, investasi, dan memastikan sumber income kita sudah stabil dan cukup banyak. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Dan sekali lagi selamat tahun baru 2025 dan semoga resolusi di tahun 2025, resolusi finansialnya bisa segera tercapai. Dan nantikan konten kami di tahun 2025 yang tidak kalah menarik tentang perencanaan keuangan, semua hal terkait keuangan. Oke, apabila konten ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman yang lain supaya mereka bisa dapat edukasi tentang keuangan. Sampai ketemu di konten berikutnya. See you.